Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk akun Adian atau Giok yang minta dibikinkan VT terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman polemikus yang selalu, mengapa Paulus meniadakan hukum Taurat pada Yesus Kristus sendiri tidak meniadakannya? Mengapa kalian makan babi padahal itu diharamkan dalam Taurat? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan masif ini seperti kaset rusak selalu berulang-ulang silih berganti sepanjang tahun ini selalu dipertanyakan. But it's okay lah ya, itu menjadi satu framing yang bagus dengan memberi jawaban secara Alkitabiah bisa mengedukasi banyak orang tentang iman kekristenan itu bagaimana sih sejatinya. Oke, kita mulai dulu dari makanan yang haram yang ada di dalam perjanjian lama. Lebih merujuk kepada di Imamat ya teman-teman. Nah, di Imamat kita belajar bahwa di dalam penulisan Musa tentang bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan Allah, maka harus ada sesuatu yang mengkuduskan atau mengkhususkan bangsa Israel sehingga dia berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya kala itu. Karena hanya bangsa Israel yang diperkenan Allah bisa mengenal dan menyembah Allah yang benar. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain itu menyembah berhala. Mereka memiliki ilah-ilahnya sendiri. Nah, terkait kekhususan atau kekudusan bangsa Israel inilah, maka sampai ke makanan pun mereka itu dikhususkan ya. Jadi mereka itu harus kosher, harus ada kebersihan, tidak boleh najis, tidak boleh bercampur dengan makanan-makanan yang biasa digunakan, dipakai atau dijadikan sesembahan oleh bangsa-bangsa lain untuk berhalanya, untuk ilah-ilahnya. Demikianlah banyaknya binatang-binatang kosher yang demi kebersihan itu dinyatakan di dalam Imamat. Ada unta, ada babi hutan, ada kelinci, ada lele, banyak binatang-binatang yang tidak bersisik itu tidak boleh. Berarti rata-rata seafood nggak boleh loh ya. Atau yang berkuku belah, tidak memamah biak. Nah, itu menjadi tolak ukur ya, sebuah makanan jenis hewan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan dulu dalam tradisi Yahudi atau bangsa Israel yang dikuduskan di zamannya. Perhatikan ya. Nah, lalu apakah ini berlaku sepanjang masa sampai kekekalan? Kita lihat bagaimana Yesus Kristus menyikapi semua ini. Tetapi harus tahu dulu dasarnya bahwa memang bangsa yang dikhususkan ini, bangsa pilihan ini yaitu Israel, dalam hal makanan banyak peraturan mereka itu yang ditentukan oleh Allah melalui Musa. Jadi ada hukum perang, ada hukum seremonial, ada hukum Taurat. Nah, 3 hukum ini yang kita akan perhatikan. Selesai yang mana, yang belum selesai yang mana. Ya, oke, kita akan lanjut ya. Di dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah peradaban manusia, maka seluruh hukum tersebut, hukum-hukum Taurat tadi kan ada 3 ya. Hukum seremonial banyak teman-teman ya. Ada 600-an lebih peraturan-peraturan ini dan itu, salah satunya yaitu tadi tentang makanan ya. Lalu hukum perang masih ada yang dipergunakan ya. Lupa deng mak, oke ya, kita skip dulu hukum perang itu, lupa deng mak, ada dipakai seberapa bagian. Nah, ada hukum Taurat ini yang berlaku kekal ya, sampai selama-lamanya, tidak akan pernah ditiadakan. Jadi kita bisa melihat hukum Taurat itu 10 perintah. Jadi banyak orang tidak mengerti bahwa di dalam bangsa Israel itu di zaman perjanjian lama, hukum-hukum itu banyak teman-teman, bejibun. Jangan cuma tahunnya 10 doang Taurat ya. Sekali lagi, nah hukum-hukum seremonial ini kita baca dari Matius pasal 11 ayat 11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Ayat 13. Sebab semua kitab nabi-nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu, dan seterusnya. Itu perikopnya berjudul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Jadi semua hukum-hukum seremonial ini dan beberapa hukum perang itu selesai setelah zaman Yohanes Pembaptis, tidak berlaku lagi kecuali hukum Taurat. Nah, hukum Taurat inilah yang sampai hari ini dikristalisasi oleh Yesus Kristus di dalam hukum kasih. Ya.
kasih karunia itu berlaku di bawah Yesus Kristus. Jadi hukum-hukum yang banyak tadi, contoh ya, contoh aja dulu ya, berkata jahil itu harus dibawa ke, berkata kafir, berkata jahil itu harus dibawa ke Mahkamah Agung loh. Apakah itu bisa berlaku sekarang? Ya, bahkan berkata jahil itu harus dibawa kepada api yang menyala-nyala, neraka. Coba, itu hukum-hukum seperti itu kalau diberlakukan sampai sekarang, teman-teman bisa berpikir sendiri. Tetapi Taurat 10 perintah itu tidak pernah bisa dihapuskan, ditiadakan. Itu tetap berlaku sampai selama-lamanya, bahkan dikristalisasi lagi dalam 2 hukum kasih. Perintah pertama sampai 4, hukum Taurat 1 sampai 4 itu mengatur bagaimana manusia itu berelasi dengan Allah. Karena itu Yesus Kristus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." Artinya, hari Sabat tetap berlaku, kita akan harus tetap beribadah ke rumah Tuhan pada hari Minggu di hari kemenangan. Ada hari perhentian, itu perintah keempat. Tidak lagi membuat patung untuk disembah, itu tetap berlaku. Ya, jadi hukum-hukum Taurat tidak pernah ditiadakan. Tidak menyebut nama Tuhan Allah 4 huruf itu dengan sembarangan, hanya karena untuk diskusi, hanya untuk karena berdebat dan kemudian dilecehkan. Seperti itu ya. Jadi hukum Taurat 1 dan 4 itu dikristalisasi dalam kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Nah, yang 5, hukum Taurat 5 sampai 10 itu mengatur perilaku manusia sesama manusia. Dikristalisasi lagi dalam hukum kasih yang kedua yang sama nilainya. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukum Taurat ketika berkata jangan berbohong, titik. Nggak ada bohong abu-abu, itu nggak ada. Bohong tidak memiliki gradasi warna. Ya, jangan berzina, titik. Jangan membunuh, titik. Baik membunuh fisik maupun membunuh karakter, membunuh termasuk menjajah psikis orang-orang, itu no. Semua hukum Taurat tidak ada yang ditiadakan, tapi dipadatkan, dikristalisasi sekali lagi dalam 2 hukum kasih. Hidup di bawah Yesus Kristus kita memiliki kasih karunia. Terkait makan dan minuman pun Yesus Kristus sudah menegaskan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu tidak lagi mengharamkan manusia. Tetapi yang menajiskan, yang mengharamkan manusia adalah yang keluar dari mulut, karena itu bersumber dari hati yang jahat, pikiran yang kotor. Nah, lebih baik kita mengatur apa yang akan kita keluarkan dari perbendaharaan kata-kata kita. Namun apa yang masuk ke dalam mulut kita pun memiliki 3 peraturan tetap. Pertama, apakah itu berguna bagi tubuhmu? Karena tubuh ini adalah bait Allah. Jadi jangan kamu sengaja merusaknya dengan narkotika, dengan rokok, minuman keras yang berlebihan, dan seterusnya. Artinya biar bagaimanapun tidak ada hukum haram halal terhadap makanan minuman, tetap mengacu yang pertama. Ini bait Allah, harus dijaga dan dirawat. Kita tidak memiliki hak sepenuhnya atasnya. Karena itu jangan merusaknya dengan makanan minuman yang tidak bermanfaat. Yang kedua, apakah makanan minuman yang kita masukkan ke dalam mulut ini menyandung orang lain yang ada di sekitar kita? Ya. Contoh, jam makan siang bersama teman-teman sekantor, sudah tahu orang di depanmu itu tidak makan babi. Haram hukumnya, dia tidak suka, tidak mau, pokoknya tidak boleh. Dan kamu dengan sengaja memakan babi sambil mengolok-olok dia sampai dia merasa mual, enak dan tidak bisa makan siang. Itu adalah perbuatan dosa karena kamu dengan makananmu menyandung orang dengan sengaja. Yang ketiga, dari mana kamu membelinya? Uangnya apakah hasil korupsi, mencuri, menjual diri, memfitnah orang, atau apa? Jadi dari mana kamu menghasilkan barang-barang yang kamu makan minum itu pun di hadapan Tuhan diperhitungkan. Jadi jangan kita menjadi orang yang munafik. Babi itu haram, tetapi uang haram itu harum. Jangan ya. Makan babi haram tapi makan uang kotor itu halal. Itu pun sangat-sangat munafik dan berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab kita mencatat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4. Perhatikan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Makan nasi pakai garam, terima dengan ucapan syukur, enak. Ya seperti itu. Makan seafood yang mahal-mahal, kelas hotel bintang 5 juga enak. Segala sesuatu harus diterima dengan ucapan syukur. Kiranya VT ini bermanfaat ya buat teman-teman, buat saudara-saudara sekalian. Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.